Terkait vonis hakim terhadap terpidana kasus timah Harvey Muiz yang dinilai jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa dan menuai sejumlah kritik bahkan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita bahas bersama juru bicara Mahkamah Agung Yanto dan dosen hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari. Selamat sore Pak Yanto, Mas Ferry. Sore Mbak. Sore Mbak Audrey, Pak Ya. Yanto. Ya sore Mas. Saya mau ke Pak Yanto dulu. Pak Yanto, jadi publik pengen tahu apa sih sebenarnya pertimbangan dari hakim memberikan vonis 6,5 tahun penjara untuk kasus Harvey Muiz ini, jauh dari tuntutan jaksa. Ya saya belum tahu Mbak, karena kan gini, kalau putusan hakim itu kan begitu diucapkan itu yang keluar kan biasanya kan extra vonisnya dulu. Tapi kalau putusannya itu biasanya 2 minggu setelah diucapkan, karena masih ada minutasi ya. Nah, sehingga kami juga belum pernah membaca apa pertimbangannya sehingga majelis hakim itu menjatuhkan vonis lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Ya, kalau kita sudah membaca tentunya ya kita akan memahami, oh seperti itu pertimbangannya, sehingga hakim memberikan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Tapi Pak Yanto, gimana? Mengutip dari pernyataan Bapak nih, yang menyatakan bahwa jika terbukti ada kerugian negara ratusan miliar begitu ya atau triliun, ini vonis hakim bisa berbeda. Apakah ini artinya membuktikan bahwa bukti-bukti yang dikeluarkan jaksa selama sidang begitu ini tidak kuat? Ya saya belum tahu karena belum membaca. Cuman kan saya menggarisbawahi waktu saya ditanya statement presiden itu kan begitu. Nah saya katakan bahwa beliau itu bukan intervensi, tapi beliau itu penegasan terhadap asas keadilan. Kan gitu, penegasan terhadap asas keadilan kalau memang sudah benar-benar terjadi, terbukti, kemudian kerugiannya itu ratusan triliun, nah, mbok yo dihukum berat sampai dengan 50 tahun kalau nggak salah seperti itu. Nah, saya mengatakan bahwa itu penegasan seorang kepala negara terhadap asas keadilan gitu. Oke, kalau gitu saya tanyakan ke Mas Ferry deh. Mas Ferry, saya minta pandangannya. Kira-kira apakah benar karena memang jaksa ini tidak cukup bukti begitu ya pada saat di persidangan menghadirkan bukti-bukti bahwa benar Harvey ini melakukan kerugian dalam korupsi timah sampai dengan 300 triliun rupiah, makanya membuat vonis hakim ini ringan? Ya, yang pertama kejahatan dibuktikan dengan putusan ini bahwa ada tindak pidana korupsi dan diputus hanya besaran pidananya yang dipertanyakan dengan tindak pidana korupsi sebesar 300 triliun kok terlalu kecil. Nah, pertanyaan yang kemudian diperdebatkan apakah ini akan fokus ke delik formil atau delik materialnya. Saya sepakat karena jaksa sudah menekankan bahwa yang dirugikan itu bukan delik formilnya, bukan perekonomian negara, tetapi keuangan negara. Nah, ketika hakim sudah menyatakan bahwa ini terbukti ada kerugian keuangan negara, mestinya memang dengan kerugian sebesar itu ada sanksi yang sangat berat diberikan hakim kepada terpidana korupsi. Hanya memang kita bisa rasakan nuansa anti korupsi di lingkungan Mahkamah Agung berkurang semenjak almarhum Artijo Alkostar tidak lagi memimpin kamar ini ya. Benar Pak Yanto, semangat anti korupsinya ini berkurang? Ya, itu kan bisa kita lihat dari jumlah kasus-kasus tindak pidana korupsi, hukumannya itu mengalami pengurangan ya, bahkan semacam belas kasihan kepada koruptor. Padahal di kasus-kasus yang berkaitan dengan publik itu peradilan kejam sekali menjatuhkan sanksi-sanksi yang tindak pidananya bahkan tergolong cipiring. Gitu. Ya, saya mau nanyain benar ke Pak Yanto, benar Pak Yanto kalau tadi disebut oleh Mas Ferry bahwa ini semangat anti korupsinya ini kendur, melemah di MA sehingga terkesan kasihan dengan para koruptor justru? Saya pikir juga tidak ya, karena kebetulan di Mahkamah Agung itu kan ada ada SEMA itu perma itu tentang penjatuhan pidana korupsi ya. Cuman kadang kalau seperti yang terjadi di
Jakarta Pusat ini saya sendiri belum membaca putusannya, sehingga saya juga nggak bisa komentar. Di sisi lain memang saya juga tidak boleh mengomentari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena hakim itu terikat kode etik untuk tidak mengomentari putusan hakim lain, baik itu putusan yudik fakti maupun yudik juris, Mbak. Jadi artinya semangat untuk anti korupsi masih kuat di sana. Oh jelas. Meskipun kemarin dalam vonis juga hakim bilang bahwa salah satu yang mempertimbangkan adalah karena berlaku sopan, punya keluarga, Pak Yanto. Ya, jadi begini, hakim itu itu kalau kita membaca ketentuan pasal 197 KUHP itu, hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa wajib mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan. Jadi biasanya itu udah pertimbangan secara umum itu, hal yang memberatkan meringankan itu. Cuman pertimbangan secara khususnya juga sudah ada gitu. Misalnya apa meringankan, ternyata dia sudah mengembalikan semua yang diperoleh dari hasil kejahatan, itu akan meringankan di situ sebagai pertimbangan yang meringankan. Kalau hal yang memberatkan tentunya tidak mengakui terus terang, berbelit-belit, tidak mengembalikan, itu akan menjadi pertimbangan yang memberatkan sesuai dengan ketentuan 197 KUHP. Oke, meskipun memberatkan pun ini setengah dari tuntutan jaksa ya. Oke, kalau gitu saya balik ke Mas Ferry. Kalau gitu Mas Ferry, Pak Prabowo jelas mengatakan pada saat itu bahwa yang melanggar mengakibatkan kerugian triliunan, vonisnya jangan terlalu ringan. Jaksa waktu itu tuntutannya ada 12, kemudian vonisnya 6 tahun. Sebenarnya kalau melihat dari kerugian hingga 300T ini, mungkinkah divonis atau kemudian vonisnya ini menjadi 50 tahun begitu? Ya, tentu kalau dilihat delik yang ada di Undang-Undang Tipikor ya, itu kan batasnya 20 tahun atau seumur hidup. Nah, dengan berbagai faktor atau elemen-elemen yang membuat sanksinya berat. Nah, kita ingat sebenarnya 50 tahun itu kan lebih kepada tekanan ya oleh Presiden bahwa mestinya sanksinya sanksi berat. Nah, soal kemampuan Presiden memahami konteks hukum pidana tentu agak berbeda ya. Yang mestinya juga Presiden paham bahwa mestinya diberikan sanksi berat, dan kira-kira perintah Presiden kepada jaksa kan sudah tegas, harus banding dan pastikan ini akan memberikan sanksi yang menjerakan. Dan kalau kita lihat ya, upaya itu menunjukkan ada komitmen yang ingin dilakukan. Hanya saja komitmen kan tidak sekedar omon-omon ya, perlu langkah-langkah serius. Tapi mungkin nggak nantinya menjadi seumur hidup untuk maksimalnya ketika nanti mengajukan banding? Mungkin nggak Mas Ferry? Ya, kalau faktor-faktor yang disebutkan di dalam Undang-Undang Tipikor kan salah satunya kalau korupsi itu dilakukan ketika ekonomi negara bermasalah, sedang bencana alam dan segala macam. Nah, apakah itu perlu dibuktikan ketika korupsi dilakukan karena adanya ditemukannya faktor-faktor itu? Ya mungkin saja terjadi ya. Hanya saja titik tekan saya tidak begitu kalau dilihat dari putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu yang dijatuhkan oleh Pak Artijo Alkostar ya, itu kan rata-rata bisa sampai 18 tahun. Nah, 18 tahun itu cukup menjerakan orang-orang yang bergelut di dunia bisnis dan politik kalau kemudian mereka mencuri uang negara dan kemudian perlu diberikan sanksi yang berat. Nah, sepanjang dia diberikan pidana maksimum, bagi saya publik bisa memahami bahwa peradilan sudah bekerja sebaik-baiknya untuk menjerakan agar tidak lagi ada uang negara yang dicuri. Nah, cakrawala itu yang tidak terlihat dalam putusan hakim ya. Misalnya hal-hal yang meringankan itu bagi saya tidak masuk akal. Kalau sekedar berperilaku sopan, semua orang di peradilan itu rata-rata berperilaku sopan. Oke, tidak masuk akal ya. Argumentasinya sangat bias dan kabur untuk membuatnya jauh sekali jadi ringan begitu ya. Oke. Baik, kalau gitu saya mau kembali ke Pak Yanto kalau itu. Pak Yanto, sebenarnya ini kan masih jadi trending topik juga di media, dipertanyakan ke masyarakat. Kalau bahkan ada yang bilang ada koruptor yang tidak merugikan sampai 300T saja dihukumnya lebih berat begitu. Yang ini 300T dihukumnya ringan. Apa pembelaan atau yang ingin disampaikan nih dari Mahkamah Agung terkait dengan anggapan seperti ini? Saya belum bisa
memberi ya Mbak, karena kalau kita lihat di terdakwa itu kan dibebani mengembalikan kerugian negara kan, kalau tidak salah ya saya, kalau mohon diingatkan kalau salah 200 miliar kalau nggak salah. Tapi makanya saya belum bisa komentar karena saya belum membaca putusannya. Jadi saya tidak ngerti, belum membaca putusannya, bagaimana saya bisa memberikan komentar ya. Ya, Kalau itu salah satu penyakit dibanding, karena perkara ini kan banding, Mbak. Perkara ini banding, artinya belum ingkrah. Nanti kita beri kesempatan kepada hakim tinggi, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yanto. Saya boleh mengomentari sedikit, Singkat Mbak aja, Adri. Ini Mas Ferry. salah satu penyakit terbesar Mahkamah Agung. Putusan sudah dibacakan, tapi putusannya tidak pernah ada. Konsep ketikan putusan itu adalah konsep sesat menyesatkan, sehingga peradilan selalu sesat dalam berbagai hal, termasuk dalam upaya menghukum para koruptor ini. Baik, terima kasih Mas Ferry. Pak Yanto, terima kasih untuk pandangannya. Telah berbagi pandangan di Kompas Petang. Selamat sore.